ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Bapak Surgawi, terima kasih kesempatan yang Kau beri. Kami berkumpul di sini untuk merayakan kasih Tuhan kepada kami. Ajar kami dimanapun kami berada, kami untuk selalu berdoa dan mengucap syukur. Kami mau membaca kebenaran firman Tuhan dan memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat malam Christ Family dimanapun berada. Selamat tahun baru. Biarlah tahun ini boleh menjadi tahun yang penuh sukacita dan terus membawa kita untuk melayani Tuhan. Malam ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dari kitab Kejadian 34 ayat 1 hingga 19. Mari kita siapkan Alkitab kita, boleh lewat handphone, boleh lewat laptop, boleh lewat tab, boleh juga lewat buku Alkitab. Karena apapun medianya, yang terutama adalah kita mendengarkan firman Allah. Kejadian 34 ayat 1 hingga 19 berkata, pada suatu kali, pergilah Dina, anak perempuan Lea, yang dilahirkannya bagi Yakub, mengunjungi perempuan-perempuan di negeri itu. Ketika itu, terlihatlah ia oleh Sikem, anak Hemor, orang Hewi, raja negeri itu. Lalu Dina itu dilarikannya dan diperkosanya. Tetapi terikatlah hatinya kepada Dina, anak Yakub. Ia cinta kepada gadis itu, lalu menenangkan hati gadis itu. Sebab itu berkatalah Sikem kepada Hemor ayahnya,
ambillah bagiku gadis ini untuk menjadi istriku. Kedengaranlah kepada Yakub bahwa Sikem mencemari Dina. Tetapi anak-anaknya ada di padang menjaga ternaknya. Jadi Yakub mendiamkan soal itu sampai mereka pulang. Lalu Hemor ayah Sikem pergi mendapatkan Yakub untuk berbicara dengan dia. Sementara itu, anak-anak Yakub pulang dari padang. Dan sesudah mendengar peristiwa itu, orang-orang ini sakit hati dan sangat marah kepada Sikem telah berbuat noda di antara orang Israel dengan memperkosa anak perempuan Yakub, sebab yang demikian itu tidak patut dilakukan. Berbicaralah Hemor kepada mereka itu, hati Sikem anakku mengingini anakmu, kiranya kamu memberikan dia kepadanya menjadi istrinya. Dan biarlah kita ambil mengambil, berikanlah gadis-gadis kamu kepada kami dan ambillah gadis-gadis kami. Tinggallah pada kami, negeri ini terbuka untuk kamu. Tinggallah di sini, jalanilah negeri ini dengan bebas dan menetaplah di sini. Lalu Sikem berkata kepada ayah anak itu dan kepada kakak-kakaknya, biarlah kiranya aku mendapat kasihmu. Aku akan memberikan kepadamu apa yang kamu minta. Walaupun kamu bebankan kepadaku uang jujuran dan uang mahar seberapa banyak pun, aku akan memberikan apa yang kamu minta. Tetapi berilah gadis itu kepadaku menjadi istriku. Lalu anak-anak Yakub menjawab Sikem dan Hemor ayahnya dengan tipu muslihat, karena Sikem telah mencemari Dina adik mereka itu. Berkatalah mereka kepada kedua orang itu, kami tidak dapat berbuat demikian, memberikan adik kami kepada seorang laki-laki yang tidak bersunat, sebab hal itu aib bagi kami. Hanyalah dengan syarat ini kami dapat menyetujui permintaanmu. Kamu harus sama seperti kami, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Barulah kami akan memberikan gadis-gadis kami kepada kamu dan mengambil gadis-gadis kamu. Maka kami akan tinggal padamu dan kita akan menjadi satu bangsa. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan kami dan kamu tidak disunat, maka kami akan mengambil kembali anak-anak itu lalu pergi. Lalu Hemor dan Sikem, anak Hemor, menyetujui usul mereka. Dan orang muda itu tidak bertangguh melakukannya, sebab ia suka kepada anak Yakub. Lagi pula ia seorang yang paling dihormati di antara seluruh kaum keluarganya. Demikianlah firman Tuhan pada malam ini yang mengajarkan kepada kita untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak terpuji, untuk tidak mencemari diri kita. Tuhan memberikan kita contoh melalui Sikem dan Dina, bahwa kita harus menjaga kesucian diri kita, karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Oleh sebab itu, jagalah diri kita, hati kita, pikiran kita, agar kita dapat serupa dengan Allah. Dan hari ini adalah awal baru bagi kita untuk melangkah di tahun 2022 dengan penuh sukacita, dengan penuh keteguhan untuk mentaati setiap perintah-perintah Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada malam ini ya Bapa, yang mengingatkan kami bahwa kami harus dapat
menjaga kehidupan kami agar sesuai dengan kehendak-Mu. Mampukanlah kami ya Bapa, di tahun 2022 ini untuk berjalan melalui tahun ini dengan melakukan semua yang Tuhan perintahkan bagi kami. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk dapat terus melayani Engkau di sepanjang tahun 2022 ini, agar kami bisa memahami akan kasih Tuhan yang sungguh luar biasa bagi kami melalui Yesus Kristus yang telah datang ke dunia, telah mati di kayu salib menggantikan kami, dikuburkan, bangkit dari antara orang mati, memenangkan kami dari dosa, dan naik ke surga, menyediakan tempat bagi kami dalam kehidupan kekal. Bapa, kami serahkan tahun 2022 ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Ampunilah segala dosa dan salah kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah.